Ayah saya menangis di depan saya ketika mencukur rambut saya. Saya bilang, nggak apa-apa kok Pak, enak ya. Udah nggak panas lagi, enak loh kayak gini. Padahal kalau nggak ada mereka dan saya di kamar, pasti saya menangis. Karena penampilan saya itu. Saya cari tahu, memang semuanya lewat internet. Jadi tidak ada diagnosa yang menjelaskan tentang kondisi saya. Dokter pun tidak menjelaskan, Anda mengidap alopecia atau Anda jadi penyintas alopecia. Tidak. Saya cari tahu sendiri. Ibu minta maaf karena ibu bukan ibu yang sama seperti orang lain. Penampilan ibu memang berbeda. Tapi rasa sayang ibu utuh. Ibu sangat mencintaimu. Jangan buat orang lain dan pandangan orang lain terhadap ibu membuat kamu jadi takut atau malu. Halo semua, nama saya Hana Nugrahani Setiabudi. Saya ibu dari satu orang anak, saya juga istri dari suami saya. Sehari-hari saya ada di rumah karena saya mengasuh anak saya. Saya juga penyintas alopecia, jadi selain mengasuh anak, saya dengan teman-teman Alopecia Friends for Indonesia memiliki banyak kegiatan dan ingin mengembangkan awareness supaya teman-teman semua tahu apa itu alopecia. Alopecia itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kerontokan. Ada banyak penyebab kerontokan, tapi secara umum kerontokan ini terjadi ketika kondisi imun seseorang ini menyerang ke folikel rambutnya sehingga mengalami kebotakan. Jadi pertama kali saya mengalami kebotakan itu ketika umur 17 tahun. Awalnya hanya sebesar koin, itu di dekat pusat rambut di belakang. Ketika pertama kali tahu, saya nggak tahu itu alopecia apa. Saya langsung cerita ke orang tua saya dan kami bertiga, saya, bapak, dan ibu berpikir kalau nggak apa-apa, nanti bisa sembuh kok, nanti bisa tumbuh lagi. Saya datang ke dokter, saya cari tahu tentang kondisi saya. Waktu pergi ke dokter yang pertama, dokter ini tidak menjelaskan. Nggak apa-apa mbak, ini yang mengantar ayah saya, nggak apa-apa pak, ini nanti bisa sembuh, saya obati. Semua pengobatan sudah dilakukan, tapi kondisi saya tidak membaik. Dan di dokter itu, dokter memang menyarankan untuk mencukur total sisa rambut yang ada di kepala saya. Di situ, pengalaman yang sangat-sangat traumatis buat saya dan saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saya. Ayah saya menangis di depan saya ketika mencukur rambut saya. Saya bilang, nggak apa-apa kok pak, enak ya. Udah nggak panas lagi, enak loh kayak gini. Padahal kalau nggak ada mereka dan saya di kamar, pasti saya menangis. Karena penampilan saya itu. Jadi itu momen terberat dalam hidup saya ketika saya harus mencukur habis rambut saya. Saya cari tahu, memang semuanya lewat internet. Jadi tidak ada diagnosa yang menjelaskan tentang kondisi saya. Dokter pun tidak menjelaskan, Anda mengidap alopecia atau Anda jadi penyintas alopecia. Tidak. Saya cari tahu sendiri. Rasa penasaran itu akhirnya terus mendorong saya untuk cari tahu lebih detail lagi. Tidak hanya lewat artikel di website, tapi saya cari jurnal-jurnal ilmiah untuk saya tahu sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi pada diri saya, apa pemicunya, apa yang jadi penyebab dan apa obatnya. Dan seiring perkembangannya waktu, ilmu pengobatan di Indonesia juga berkembang, akhirnya sekarang sudah ada dokter-dokter yang kompeten, yang memang punya pemahaman lebih baik tentang alopecia. Tentang Alopecia Friends ini memang foundernya adalah suami saya. Waktu itu saya sudah menikah, jadi saya tahun 2014 saya menikah. Suami saya mendorong untuk, ayo kamu buat komunitas aja, karena belum ada nih di Indonesia komunitas untuk orang-orang alopecia. 2015 suami saya mencetuskan ide itu, saya belum siap.
Tapi ada, jadi proses saya untuk bisa menerima diri ini naik turun. Ada kalanya saya tough, saya semangat, saya ya udah emang fakta begini bisa diterima. Tapi ada kalanya saya sangat jatuh dalam dan kayak apa ya? Kenapa sih aku seperti ini? Kenapa sih harus aku? Bener gak sih aku ini satu-satunya orang di Indonesia? Kenapa sih terjadi pada diriku? Kenapa harus aku? Kenapa aku jadi satu-satunya orang di Indonesia yang kena seperti ini? Mindset saya waktu itu seperti itu, karena yang ada komunitas alopecia itu banyak di luar negeri, baik itu di Amerika yang paling besar, ada di UK, ada yang di Australia yang paling dekat, ada yang di Spain. Saya berkenalan dengan teman sesama alopecia. Itu yang membuat saya jadi lebih, lebih semangat, dan akhirnya itu yang mendorong saya untuk memulai Alopecia Friends ini. Tepat Agustus 2017, saya publish foto saya pertama kali di sosial media di akun Instagramnya Alopecia Friends. Di situ saya publish, saya cerita 9 tahun saya dengan alopecia, itu tahun 2017. Lalu saya juga publish di Facebook, karena memang di Facebook ada komunitas teman-teman alopecia namanya The Bloody Movement. Itu juga secara internasional untuk orang-orang yang tidak memiliki rambut. Dua hal itu saya lakukan, dan dari situlah akhirnya saya sadar kalau saya tidak sendiri. Satu demi satu teman-teman DM cerita kalau mereka juga alopecia. Hai, nama saya Deni Agustina Munte. Saya penderita alopecia areata. Saya tinggal di Tangerang. Kalau Mam Hana itu salah satu founder ya awal untuk Alopecia Areata Group sendiri. Cuman kalau Mam Hana itu dia punya advice banget, maksudnya untuk kita motivate juga, jangan takut, jangan menyerah, dan dia memang open banget untuk kalau dokter-dokter yang bisa buat narasumber untuk open ke kita, bikin IG live segala macam untuk kita bisa tanya-tanya. Harapannya yang paling utama saya pengen komunitas ini lebih bermanfaat bagi teman-teman sesama alopecia. Bisa menolong mungkin sebagian dari pengobatan yang dilakukan, lebih sering membuat acara-acara edukasi, baik itu secara online, kalau memang bisa secara offline nantinya setelah pandemi ini harapannya bisa dilakukan itu, dan yang terutama sih nanti Alopecia Friends ini bisa berbadan hukum. Jadi resmi sebagai sebuah yayasan atau perkumpulan, ada teman-teman yang membantu untuk mengelola dengan baik, karena sampai sekarang memang saya yang masih handle semuanya, jadi sangat terbatas sekali, belum bisa banyak menolong teman-teman di dalam grup Alopecia Friends maupun teman-teman yang lainnya di luar sana. Harapan saya untuk teman-teman, jangan khawatir, jangan merasa sendiri, karena kita di sini mengalami hal yang sama. Apapun tekanan dari lingkungan, apakah itu dari teman-teman ataupun dari orang yang di sekitar kita, karena melihat kondisi kita berbeda, jangan biarkan mereka merusak apa yang kamu pikirkan terhadap dirimu sendiri. Saya yakin kita semua punya potensi atau punya bakat yang bisa kita kembangkan, jadi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan menyerah untuk mengeksplorasi diri. Kalau memang butuh teman curhat, ayo gabung bersama kami di Alopecia Friends, karena kami dengan senang hati menerima teman-teman untuk kita bisa berbagi rasa agar kita sama-sama punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Kemudian untuk keluarga, untuk suami saya, terima kasih sudah hadir dalam titik-titik terendah hidup saya. Saya tahu saya nggak bisa melalui semuanya ini sendiri. Kehadiran kamu, suami saya, kamu menguatkan saya banyak sekali. Ini untuk anak saya, Sedayu. Ibu minta maaf karena ibu bukan ibu yang sama seperti orang lain. Penampilan ibu memang berbeda, tapi rasa sayang ibu utuh. Ibu sangat mencintaimu. Jangan buat orang lain dan pandangan orang lain terhadap ibu membuat kamu jadi takut atau malu. Tapi justru dengan kondisi ini, kamu punya
makna hidup yang berbeda dengan orang lain. Terima kasih anakku.